Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya teman-teman ya. Nah, Alhamdulillah sehat semua. Nah, di video kali ini kita mau bincang-bincang lagi nih teman-teman, mengenai lanjutan video sebelumnya tentang bisnis laundry room ya. Tema kita kali ini tentang laundry room. Kita mau bincang-bincang tentang budget atau ya budget yang harus kita sediakan untuk bisnis laundry koin ya teman-teman ya. Kita mau bahas tentang budget nih kali ini. Bagi teman-teman yang mau memulai bisnis nih, bisa nih saksikan video ini biar teman-teman tahu berapa sih duit yang harus disiapkan untuk bisnis laundry coin ini. Oke, nah sebelum masuk ke videonya teman-teman, seperti biasa nih, bagi yang belum subscribe dulu lah teman-teman. Oke, bagi yang belum subscribe dulu tuh, tombol merah tuh ada di bawah. Teman-teman pencet tuh tombol merahnya, dibunyiin juga loncengnya biar teman-teman tahu atau dapat notifikasi ke HP teman-teman bahwasanya video updatean terbaru dari saya itu udah di-upload ke YouTube. Oke ya, gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe dan terus mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang udah like juga terima kasih, komen dan share juga terima kasih banyak ya teman-teman ya. Nah, penasaran kan tentang budget, berapa sih budget yang harus kita siapkan untuk memulai bisnis koin laundry ini? Oke, saksikan terus ya videonya ya. Oke, kali ini kita bahas tentang budgetnya teman-teman. Jadi di video sebelumnya itu kan kita udah bahas tentang kenapa harus memilih bisnis sistem yang laundry coin ini dibanding sistem laundry yang lama. Itu kan udah ada tuh 5 alasan, aku terangin tuh sama teman-teman kenapa. Nah, kalau udah lihat video itu, nah teman-teman makin yakin nih, wah aku harus buka mulai usaha laundry coin nih. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua. Kalau udah teman-teman yakin, teman-teman harus siapkan budgetnya. Oke. Nah, di video kali ini kita mau ulas tentang budget yang harus disiapkan untuk memulai usaha coin laundry ini. Oke. Kita akan mengkomparasi atau saya ambil acuannya itu di laundry room yang di jalan yang di Bromo. Nah, kita ambil acuannya itu, hitungannya itu nanti kita berdasarkan yang sana. Di sana ada 2 mesin ya, 2 set mesin ya. Ingat ya, 2 set mesin. Kita mulai acuannya itu dari yang laundry room. Nah, bagi teman-teman yang memiliki budget yang terbatas nih, misalnya nggak bisa banyak-banyak, mulailah dulu yang sikit-sikit dulu mesinnya. Karena kita mau lihat juga pasarnya itu gimana ya teman-teman ya. Mulai dari 2 set mesin, 2 set artinya mesin pencuci sama mesin pengering. 2 set berarti ada 4 itu, 2 mesin pencuci, 2 mesin pengering ya kan. Mulailah dari 2 dulu misalnya, karena budgetnya terbatas misalnya. Baru nanti kalau misalnya pasarnya mulai banyak, mulai ramai customer berdatangan, tambah 3, tambah 4 dan seterusnya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah di propertinya atau di bangunan atau di tempat, kita bisa bilang tempat teman-teman mau buka laundry itu kan ada aset tuh yang tertanam di situ kan. Itu bisa dari pribadi, bisa juga teman-teman nyewa atau sewa tempat lah misalnya kan. Nah, kita ambil acuan yang di Bromo sana. Itu saya sistemnya sewa itu teman, misalnya sewa itu berapa budgetnya, itu tergantung teman-teman lah nanti itu ya kan. Kita nggak bisa pastikan itu berapa budgetnya ya. Kalau kita bilang di area Medan ya, dan itu kalau buka bisnis laundry kayak gini nggak usah harus di jalan besar teman-teman, masuk gang atau pokoknya di pemukiman yang padat. Oke, di pemukiman yang padat itu sangat baik sekali. Nggak harus di jalan besar, di jalan utama atau di jalan protokol, nggak, karena pasti biaya sewa rukonya itu besar di situ. Carilah di yang masuk yang jalan-jalan
yang ramai penduduk tapi bukan di jalan protokol, jalan utama itu ya teman-teman ya, karena kita mau menghemat di sisi pengeluarannya juga. Oke, nah jadi itu sewa tempat yang pertama teman-teman, itu kisaran kita bilang lah dia setahunannya 12 juta ke 14 juta ya teman-teman ya, 12 juta ke 14 juta kita bilang sewa tempatnya 1 tahun. Berarti teman-teman harus punya budget yang pertama itu sewa. Kalau kita bicara sewa nih ya, kalau misalnya teman-teman ada punya sendiri itu lebih baik. Nah kalau kita bicara dalam hal sewa nih, sewanya misalnya kita asumsikan 14 juta ya teman-teman, kita ada aset tertanam 14 juta setahun, kita hitungan setahun aja nih teman-teman ya dulu ya. Nah kemudian teman-teman yang nomor 2-nya itu harus menyediakan duit untuk mesin, pengadaan mesinnya. Nah kalau kita bilang awalnya dulu kita pengen punya 2 set mesin dulu, kita hargai mesinnya itu sekitar bilanglah 52 ke 50 juta gitu kan, berarti ada 52 juta dikali 2 itu ada kita 104 juta ya teman-teman ya, 104 juta untuk mesinnya, ditambah ya kan 104 juta untuk mesinnya. Kemudian yang ketiga itu teman-teman harus biaya dekornya sih, biaya dekorasi dekor partisi gypsum itu untuk buat untuk membuat lokasi atau untuk membuat tempat laundry teman-teman itu nyaman untuk pelanggan dan juga ya menarik lah bagi pelanggan untuk datang ke tempat teman-teman. Itu kita hargai untuk partisinya, membuat ini ya partisi gypsumnya di sekitaran 3.400.000 ke sekitar segitulah, 3.400.000. Kita bilang 3.500.000 ya teman-teman ya. Itu udah include bahan, include sama ini, sama upah kerja. Pokoknya kita tinggal terima bersih aja deh yang 3.500.000 itu. Oke. Nah, udah jadi nih partisinya. Terus apa lagi, Bang? Selanjutnya, kemudian kita masukkan ke listrik untuk laundrynya, untuk pemasangan listrik, instalasi listriknya lah semua teman-teman ya. Oke, nah untuk di bagian listrik, kelistrikan lampu-lampu LED nantinya dipasangin semua, terus colokan-colokan semua instalasinya. Itu sama bahan sama upah kita buat di harga 6 juta ya teman-teman ya. Oke, kita asumsikan di harga 6 juta. Oke, listrik sudah masuk. Nah, kemudian kita perlu instalasi pipa atau apa namanya? Yang bagian listrik tadi nih, aku ingatin juga. Nah, kalau di bagian listrik itu mesin itu teman-teman harus pastiin dulu daya listrik yang ada di tempat teman-teman itu, tempat sewanya itu. Kalau misalnya kita ikut asumsi yang di Bromo itu daya listriknya sekitar 4.400 watt atau MCB C20 kodenya teman-teman. Untuk daya 4.400 watt itu 2 set mesin sama 2 set pengering. Tapi enggak sih, itu aku buat tinggi karena untuk kedepannya misalnya kurang nih mesinnya teman-teman, jadi kita nggak perlu menaikkan daya lagi sekaligus lah. Itu asumsi untuk 4 set mesin ya teman-teman ya, yang 4.400 watt itu. Nah, itu harus teman-teman pastiin dulu. Jangan nanti kalau misalnya udah selesai semua nih tiba-tiba mesinnya nggak narik, nggak bisa hidup, itu gara-gara dayanya kurang. Nah, oke ya, dayanya itu harus diingat ya. Masukan daya itu relatif sih. Kalau untuk menaikkan daya dari PLN itu kadang-kadang mereka ada promo gitu. Kayak yang baru-baru ini kan ada promo menaikkan daya itu seperti di ini yang di laundry room yang baru ini di Harapan Paste itu kan pas kemarin itu ada promo. Jadi sekitaran 200.000 ya palingnya. Kalau yang di sana enggak, itu mahal tuh yang di Bromo tuh. Menaikkan dayanya itu hampir sekitar 4 jutaan itu. Dari 900 watt kalau nggak salah itu. Kemarin itu 4 jutaan. Jadi ya itu relatif lah nanti ya kalau untuk menaikkan dayanya itu teman-teman, oke? Nah, yang di bagian terakhir itu setelah listrik kita masukkan ke bagian yang lain-lain. Itu berisi tangki air, terus pipa air bersih, pipa air kotor,
sama pipa-pipa gasnya nanti ya teman-teman ya, kita masukkan di bagian lain-lain itu. Sama kalau teman-teman mau tambah CCTV juga udah saya, itu kemarin udah saya include itu semua itu di yang untuk di Bromo hitungannya. Terus perlengkapan laundry misalnya meja lipat, terus kursi tunggu, meja kasir, sama apa lagi ya, sprayer itu juga, keranjang, stempel, semua itu udah kita include, kita masukkan, kita hitung di 12 juta rupiah. Itu untuk pekerjaan atau penambahan lain-lain itu ya, pipa dan lain-lain sebagainya tadi tuh. Nah, jadi itu dia semua teman-teman, udah kita include tuh semua. Jadi ada sewa tempat, mesin, baru ada partisi, listrik, sama yang lain-lain, pipa apa segala macam kita include jadi satu. Nah, kita totalin harganya jadinya budgetnya 139.500.000, atau kita genapkan aja lah 140 juta. Nah, jadi itu dia teman-teman. Jadi teman-teman perlu siapkan budget atau meraih kocek sekitar 140 juta untuk memulai usaha bisnis laundry coin ini, dengan asumsi 2 set mesin dan sewa ruko atau sewa tempat laundry coinnya itu sendiri. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi itu dia gambarannya, sudah saya jelasin sama teman-teman mengenai untuk budgetnya yang harus kita keluarkan untuk laundry coin ini. Nah, sampai sini dulu teman-teman video kita kali ini. Bagi teman-teman yang suka video tentang laundry atau bisnis-bisnis seperti ini, bisa diklik like, tombol like-nya, juga di-share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga mendapat informasi dari kita semua. Oke teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga tuh tombol subscribe-nya yang warna merah tuh di bawah tuh teman-teman pencet juga ya, dan loncengnya juga dibunyiin. Oke, sampai di sini dulu teman-teman videonya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.